sih yang dimaksud dengan penyakit mumps? Dan apa penyebabnya? Mumps, yang juga dikenal sebagai gondongan atau parotitis epidemika, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini menyerang kelenjar parotis, yaitu kelenjar penghasil air liur yang terletak di antara telinga dan rahang. Penyakit ini menyebabkan pembengkakan yang khas di area tersebut. Penyakit gondongan disebabkan oleh virus dari kelompok Paramyxovirus. Virus ini sangat mudah menular dari orang ke orang, melalui droplet, berkontak langsung dengan penderita, benda yang terkontaminasi, dan berbagi peralatan makanan. Untuk tanda dan gejala khas seseorang yang terkena mumps atau gondongan adalah pembengkakan kelenjar parotis, ludah yang simetris, tunggal pada salah satu atau kedua sisi pipi dan rahang, yang terasa nyeri saat mengunyah atau menelan, dan nyeri tekan. Selain itu, gejala umum lainnya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Mumps ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan ludah atau lendir yang terinfeksi, melalui batuk, bersin, atau berbagi makanan dan minuman. Masa penularan mumps biasanya dimulai sekitar 2 hari sebelum gejala muncul, seperti pembengkakan kelenjar, dan bisa bertahan sampai 5 hari setelah pembengkakan dimulai. Jadi kalau dihitung, periode infeksiusnya kira-kira total 7 hari. Tapi sebagian sumber medis nyebut bisa lebih lama sedikit, sampai gejala bengkaknya benar-benar hilang. Kelompok yang paling beresiko terkena mumps itu yang pertama ada seseorang yang belum pernah vaksin MMS atau Measles, Mumps, Rubella. Yang kedua seseorang yang belum pernah terkena mumps. Yang ketiga ada seseorang yang tinggal di lingkungan yang padat, contohnya seperti sekolah, barak, atau asrama. Yang keempat seseorang yang memiliki imun yang lemah seperti penderita AIDS atau HIV. Untuk perbedaannya terletak pada tingkat keparahan dan risiko yang lebih tinggi terjadi pada orang dewasa. Pada anak-anak yang terkena penyakit mumps akan sembuh total dan tidak terjadi komplikasi serius. Namun, ada beberapa anak yang mengalami komplikasi seperti terkena meningitis ringan atau gangguan pendengaran. Sedangkan pada orang dewasa, kemungkinan mengalami komplikasi lebih berisiko terutama jika belum divaksinasi, seperti mengalami meningitis, orchitis, ovaritis, pankreatitis, dan ensefalitis. Tingkat keparahan mumps dipengaruhi oleh status vaksinasi, terutama vaksin MMR, daya tahan tubuh yang lemah dengan kondisi medis tertentu, usia penderita, dan juga tingkat kepadatan populasi dengan kasus mumps. Sistem imun tubuh merespon virus gondongan atau mumps dengan memproduksi antibodi spesifik yang melawan virus tersebut. Setelah terinfeksi, tubuh akan membentuk antibodi imun globin M dan imun globin G terhadap virus mumps. Antibodi imun globin M muncul lebih awal dan menunjukkan infeksi aktif, sedangkan antibodi imun globin G muncul lebih lambat dan menunjukkan kekebalan jangka panjang. Masa inkubasi penyakit mumps adalah 16-18 hari setelah terpapar, namun bisa juga 18-25 hari. Dan untuk penyembuhannya, sebagian orang biasanya sembuh total setelah 2 minggu. Namun pada anak biasanya lebih cepat penyembuhannya, namun tergantung daya tahan tubuh juga ya. Untuk pengobatan mumps pada orang dewasa itu dengan cara perawatan suportif, karena pada umumnya akan sembuh sendiri. Perawatan suportif seperti di rumah itu istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan lunak, menjaga hidrasi, dan mengompres pakai air hangat ataupun air dingin di bagian yang bengkak. Sebenarnya, tidak ada obat khusus untuk mengobati penyakit mumps. Penyakit mumps dapat sembuh dengan sendirinya. Yang bisa kita lakukan hanyalah meringankan gejala dan juga mencegah terjadinya resiko setelah komplikasi. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, memberikan paracetamol atau ibuprofen sesuai dengan resep dokter untuk mengurangi nyeri dan demam. Lalu yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan harian cairan tubuh. Yang keempat,
menghindari mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan produksi air liur, misalnya makanan pedas dan juga asam yang dapat memperburuk rasa nyeri. Yang kelima, mengonsumsi makanan lunak agar mudah dikunyah dan tidak memperberat nyeri. Usahakan makanan yang dikonsumsi bertekstur lembut ataupun berkuah agar memudahkan untuk menelannya, serta hindari makanan pedas dan makanan yang terlalu asam seperti lemon. Karena makanan yang terasa masam dapat merangsang air liur untuk keluar. Bisa dibayangkan bahwa kelenjar penghasil air liur sedang mengalami peradangan pada penderita gondongan atau MUMS. Ketika rangsangan asam hadir di mulut, maka kelenjar ini dipaksa untuk bekerja, yang dapat menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan akan semakin parah. Tingkat keparahan pada penyakit MUMS ini dapat dipengaruhi oleh faktor usia, sistem kekebalan tubuh yang lemah, serta tidak mendapatkan vaksinasi MMR yang lengkap. Faktor-faktor ini yang dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius, seperti radang testis pada pria, radang ovarium pada wanita, dan masalah pada sistem saraf. Untuk status quo penyakit MUMS itu sendiri, pada per Agustus 2025 sejauh ini belum ada catatan terbaru, tapi dilansir dari data Kemenkes, hingga 13 November 2024 terdapat 6.593 kasus suspek MUMS di seluruh Indonesia, dan lonjakan signifikan pada bulan November sebanyak 5.701 kasus. Peningkatan ini mayoritas disebabkan oleh penyesuaian kategori penyakit dalam sistem pelaporan event-based surveillance di aplikasi SKDR yang mempermudah pelaporan kasus. Baru-baru ini dilampir dari Radar Bogor hingga Juli 2025 tercatat 107 kasus MUMS. Jumlah tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan 61 kasus. Mungkin ini terlihat seperti musim gondongan, tapi faktanya penyebaran MUMS ini sendiri bisa melonjak secara lokal ketika cakupan vaksinasi MMR atau Measles, Mumps, and Rubella menurun di suatu wilayah atau kelompok usia tertentu. Gondongan dan gondok adalah dua kondisi yang berbeda. Meskipun keduanya menyebabkan pembengkakan di leher, gondongan disebabkan oleh virus dan menyerang kelenjar parotis, sedangkan gondok disebabkan oleh gangguan kelenjar tiroid dan kekurangan yodium. Baik, jadi pencegahan primer untuk penderita MUMS dapat dilakukan dengan vaksinasi. Vaksinasi MMR diberikan 2 dosis. Yang dosis pertama dilakukan untuk usia 12-15 tahun, yang dosis kedua dilakukan oleh usia 4-6 tahun. Baik, kalau penyakit MUMS atau gondongan mulai membaik, biasanya ada tanda-tanda pemulihan yang terlihat, yaitu bengkak mulai berkurang, lalu nyeri mulai menurun, nafsu makan mulai kembali, energi dan aktivitas mulai kembali, demam menurun, dan MUMS biasanya membaik dalam 7-10 hari. Tetapi MUMS tetap disarankan untuk istirahat total, minum banyak air, dan menghindari aktivitas yang berat agar tubuh bisa kembali atau pulih total. Terima kasih. Vaksin MMR adalah vaksin untuk mencegah 3 penyakit. Yang pertama, penyakit measles atau campak. Yang kedua, penyakit mumps atau gondongan. Dan yang ketiga, penyakit rubella atau campak Jerman. Vaksin ini biasanya diberikan kepada anak-anak dalam 2 dosis. Yang pertama, sekitar umur 12-15 bulan. Dan yang kedua, sekitar umur 4-6 tahun. Vaksin MMR ini sangat efektif untuk mencegah 3 penyakit tersebut dan komplikasinya. Jawabannya ya, sangat perlu. Pemberian dosis booster vaksin MMR disarankan pada usia tertentu, terutama pada anak-anak. Dosis pertama yaitu 12-15 bulan dan dosis kedua diberikan pada usia 4-6 tahun. 2. Edukasi kesehatan. Kampanye imunisasi, sosialisasi gejala dan penularan MUMS menumbuhkan kesadarannya vaksin. 3. Perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, untuk pencegahan sekundernya, apa sih yang membedain sama primer?
Primer itu untuk mencegah agar tidak terkena penyakit, sementara sekunder untuk mencegah penularan dan komplikasi jika sudah terinfeksi. Di antaranya, isolasi pasien minimal 5 hari, identifikasi dan edukasi orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien, pemantauan komplikasi dini dengan check-up rutin. Dan yang terakhir, perawatan simptomatik atau pengobatan seperti yang sudah dijelaskan oleh Yayang dan Farhania. Terima kasih. Dadah.